warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlu baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslim dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Kebanyakan dari kita sudah terpola untuk berpikir ingin hidup tenang di hari tua, duduk-duduk tanpa beban, hanya bermain dengan cucu, reunian, jalan-jalan ke sana kemari. Kita ingin hidup di zona nyaman, atau kita hanya berpikir menghabiskan masa tua hanya dengan sholat, membaca Al-Quran dari waktu ke waktu tanpa kegiatan lain. Itulah mindset kita. Setidaknya itulah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita belum memasuki usia pensiun pun, kita kerap sudah merasa bukan saatnya untuk aktif. Kita kehilangan gairah, bahkan mungkin kehilangan arah. Mau apa? Mau kemana? Dan untuk apa? Hanya ingin hidup tenang di zona yang nyaman. Hanya ingin bersenang-senang, tak ingin bergerak. Kita bahkan cenderung hanya ingin memikirkan diri sendiri. Makin tak peduli dengan sesama, kita merasa sudah saatnya istirahat. Bukankah begitu, kawan atau saudaraku yang di channel ini, atau yang masih menonton channel Sugeng Mundo? Seperti itu pula dulu saya berpikir, sebenarnya adakah Islam mengajarkan pola pikir semacam itu tentang hari tua? Alhamdulillah, Allah memberi jawaban dengan mempertemukan aku pada seseorang sambil membaca Al-Quran surah Al-Nisa 7-8. Maka apabila engkau sudah selesai mengajarkan satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Lalu saya teringat kitab Sirat Nabawiyah. Rasulullah SAW memulai hidup baru di usia 40 tahun. Demikian pula sahabat beliau seperti Abu Bakar Siddiq yang lebih muda 2 tahun 6 bulan dibandingkan Rasulullah SAW. Di usia itu Rasulullah SAW dan para sahabat memasuki perjuangan baru, meninggalkan kenyamanan yang selama ini mereka rasakan. Harta mereka infakkan, martabat manusia mereka perjuangkan. Bukannya bersantai dan bersungguh-sungguh, tapi mereka makin aktif dan dinamis. Di usia tua Rasulullah SAW tidak sibuk dengan salat dan membaca Al-Quran saja. Mulai di usia 50 tahun, justru beliau makin aktif membina hubungan dengan sesama manusia, membangun masyarakat madani. Tidak hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga hubungan dengan manusia. Beliau makin bersemangat, makin terlibat dalam kehidupan sosial. Artinya, memasuki di usia pensiun bukan alasan kita untuk melepaskan diri dari kehidupan sosial dan hanya sibuk dengan diri sendiri.
hingga akhirnya sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW tidak pernah diam dan juga ingin beristirahat. Beliau juga tidak meninggalkan dalam keadaan kaya dan tidak juga dalam keadaan pensiun, karena beliau tetap pemimpin umatnya. Pensiun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kematian. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, mereka pensiunnya setelah wafat. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib contohnya. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari berangkat berperang menghadapi Byzantium pada usia 93 tahun. Konsep pensiun yang umum dipahami masyarakat membuat kita lupa bahwa bertambah usia itu berarti kesempatan hidup kita makin berkurang. Manusia sukses versi Islam itu menurut hadis, manusia terbaik di antaramu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Bertambah usia, justru kita harus makin merambah dunia, berbagai dan menjadi sosok yang bermanfaat. Bukan kita berpikir untuk hidup santai saja dan sekedar menghabiskan waktu dengan hal-hal tak jelas. Lagi pula, makin pasif seseorang, makin cepat pikun lalia. Alhasil, jika memang kita ingin mempersiapkan hari tua, selain menyiapkan uang agar tidak kekurangan, yang lebih penting adalah menyiapkan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa bermanfaat bagi sesama di hari tua. Sampai saatnya menutup mata atau menutup usia. Tak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru. Tua bukan alasan untuk putus asa dan berhenti merasa tua dan berpikir bukan saatnya lagi untuk hidup aktif dan dinamis. Adalah bukan pilihan yang tepat. Justru saya yang berpikir kita harus lebih hidup dan bersemangat. Tidak ada kata pensiun untuk menjadi manusia sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.